Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya ya dengan channel saya Ujrit ya, Ujrit Channel. Oke, kita tahu ya Bang Munarman itu yang kemarin kayaknya yang keluar dari penjara terkait mungkin saya juga tidak tahu ya, mungkin terindikasi atau gimana. Nah, ini beliau di podcastnya Bang Refli Harun menceritakan tentang tujuan FPI dan beliau juga berbicara tentang menyinggung tentang AS atau Amerika Serikat. Ini penting sekali ya untuk kita menganalisis sesungguhnya kelompok-kelompok ya begitulah. Biasanya kan begitu. Maling teriak maling kan gitu. Ya, kita akan tunjukkan videonya dan kita lihat bersama-sama gimana Abang Munarman ini berbicara dan tertuju sama siapa. Anda bisa menilai sendiri. Tonton videonya ya. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu berdasarkan konsultasi dari dibuatkan dokumen arah kebijakan itu oleh Rand Corporation ini. Oke. Nah, jadi saya misalnya ambil contoh dokumen tentang Rand Corporation itu Civil Democratic Islam, kemudian Building Moderate Muslim, ya. Dokumen-dokumen itu kan terbitnya 2003, 2007 ya. Oh, setelah Setelah peristiwa itu sih. Enggak, maksudnya itu dokumen lama atau dokumen baru? Dokumennya terbitnya 2003, ada yang 2003, ada yang 2007, ada yang 2008, dia kan terbit terus tuh. Dan itu kajian tahun itu juga? Kajian tahun itu juga. Okay. Jadi dia bukan dokumen yang revealed setelah 30 tahun. Oh, bukan. Okay. Itu memang mereka disewa oleh Pentagon, oleh Kementerian Luar Negeri Amerika untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Dua dokumen itu ya. Ada juga dokumennya tentang Palestina, bagaimana format Palestina masa depan. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang dikatakan oleh Trump sekarang, misalnya pindah ibu kota ke Yerusalem, itu sudah ada di dokumen itu. Jadi artinya itu mereka memang betul-betul melaksanakan itu kan. Nah, saya banyak mencoba itu juga Kak Rizie. Bagaimana strategi dari dunia barat lah kita katakan begitu ya terhadap dunia Islam, memecah-mecah dunia Islam menjadi 4 kelompok misalnya. Kelompok fundamentalis yang harus dimusuhi habis-habisan, harus dikerdilkan. Kelompok tradisionalis yang digadang-gadang tapi digunakan bukan untuk bukan untuk diangkat sesungguhnya, tapi digadang-gadang untuk menghantam kelompok yang mereka sebut sebagai fundamentalis. Itu ada dalam dokumen itu. Kemudian kelompok modernis yang digadang-gadang untuk nanti jadi pemimpin di dalam setiap negeri-negeri muslim. Kemudian ada kelompok sekularis yang patut muslim tapi sekuler, tapi ini pun tetap diwaspadai menurut dokumen. Jadi saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang barat saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun ini. Dan itu masalah pokoknya itu kenapa saya artinya tadi itu istilahnya tersesat di dunia ini tadi. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Jadi ada 2 dokumen ini, satu Civil Democratic Islam, satu Building Moderate Muslim. Di mana di dokumen Building Moderate Muslim ini bagaimana strategi mereka merekrut anak-anak muda dari kalangan Islam ya untuk dijadikan baik dia sebagai kelompok tradisionalis maupun kelompok modernis untuk menghantami kelompok-kelompok yang disebut dengan fundamentalis ini. Bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang. Jadi dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana, mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream. Dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Itu problem terjadi. Jadi bagaimana media misalnya ya, kalau saya ini terlepas dari nilainya ya. Jadi kalau di Indonesia yang dia dimaksudkan kelompok fundamentalis itu FPI. Menurut mereka begitu. Jadi mereka punya kategori kira-kira begini. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Itu fundamentalis. Itu fundamentalis bagi mereka. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah.
FPI ini kan menyuarakan syariat Islam, syariat Islam. Syariat Islam. Ya, khilafah kan ada di ininya, ada di anggaran dasar di visi misi. Oh, Kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang nanti saya disebut itu sampai tadi. pada bagian itu ya, bagian politik Ya. FPI. Itu perlu penjelasan ini tuh. Perlu penjelasan itu dan tidak boleh terpleset. Tidak boleh terpleset. Otherwise susah nanti ya. Iya. Oke. Lalu setelah keluar dari penjara gimana? Tapi sebelum itu, kok bisa jadi panglima laskar Islam itu kan orang luar masih? Panglima Laskar Islam. Bang Munarman keceplosan itu barusan itu. Gitu ngomong. Iya, berarti FPI ini gila. Bang Refli Harun itu sudah kerasa, sudah kerasa kalau Bang Munarman ini keceplosan itu. Makanya beliau berbicara tentang wah ini kalau tidak meneruskan atau tidak apa ya meneruskan perbincangan itu tidak dipotong sama Bang Refli Harun, kemungkinan biar tidak melebar kemana-mana. Ya apa sih Bang Munarman ini, jangan keceplosan seperti itulah, jadi ketahuan semuanya kalau seperti ini gitu loh. Wah, berarti kan FPI itu apa khilafah ya. Alah gitu. Jadi kita akan lanjut videonya ya. Wah seru sekali nih kita ngelihatnya. Oke ya, seru sekali ini. Bang, kita tahu ya, Bang, channel Manusia Plural ini kalau mengkritik terkait Habib Rizik dan CS-CS-nya itu sangat keren sekali menurut saya karena memang real gitu loh. Menurut saya memang logis. Argumentasi statement-statementnya beliau itu keren menurut saya gitu loh. Ntar terindikasi bahwasanya organisasi yang kemarin sudah dibubarkan ternyata itu adalah bonekanya Amerika gitu kan, kita lihat ya sangat getol sekali ya mereka itu seperti itu. Kita kembali ke Bang Munarman tadi ya terkait pembicaraannya Bang Munarman dan Bang Refli Harun. Ternyata ketika bukan disekek sih, ketika ditekankan sama Bang Refli Harun kepada Bang Munarman terkait khilafah, apakah FPI ini khilafah gitu. Dan Bang Munarman sendiri bicaranya agak kaku gitu loh, karena menurut saya belum lah gitu. Kalau gini kan jadi ketahuan gitu loh. Wah, bagaimana ini Bang Munarman tidak bisa salahnya sendiri Bang Refli Harun gitu loh. Bang Refli Harun tidak menjaga gitu loh, biar tidak bocor terlalu besar terkait pembicaraan ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit kita tahu mereka gitu loh, sedikit-sedikit kita itu tahu arah mereka di negeri ini begitu. Sering sekali mereka itu sering nggak tahu kenapa ya, kenapa sebenci itu kepada Bapak Jokowi, saya pun tidak tahu, karena ketika mereka itu berargumentasi dan berorasi gitu loh, kayaknya Bapak Jokowi ini sangat jelek sekali di mata mereka gitu, nggak ada baiknya begitu, nggak ada baiknya sama sekali gitu loh.
Saya ingat omongannya Bahar bin Smith ya, kalau ingin terkenal katanya itu kalau tidak salah menyindir Kiai Mat ya. Kalau ingin terkenal di ya dikenal di negara ini atau di mana aja gitu. Contoh seperti ini, ada orang yang mengencingi air zam-zam kan seperti itu. Dan Bahar bin Smith kan mengaku bahwasanya air zam-zamnya itu kalangannya dia dan yang mengencing itu kayak Imat. Makanya akan terkenal sama. Menurut saya sama dengan hal ini, cocok dengan hal ini, gitu. Presiden diserang, sering diserang karena presiden itu adalah apa ya, ya orang nomor satu lah di negara ini. Mereka berani menyerang, seolah-olah mereka berani menyerang dengan argumentasi seperti itu, dengan orasi-orasi seperti itu, mengandalkan muhibinnya, terkenal deh begitu. Terus yang air zam-zam siapa? Oke lah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.